Yuk. Yuk. Oke. Bang, mungkin Oke. sekarang laporannya Mawa sendiri di Polda Metro Jaya sudah sejauh mana, dan apakah sudah pemeriksaan saksi-saksi seperti yang kemarin kan polisi juga mengabarkan kalau Insanul beserta keluarganya sudah diperiksa ya di Polda. Ya, untuk laporan kita yang di Polda Metro memang update-nya untuk Insan dan saksi satu lagi itu, kalau nggak salah mertuanya, itu sudah dipanggil dan sudah datang kemarin dan sudah diperiksa. Mungkin selanjutnya akan ada pemeriksaan dari saksi lagi Bang untuk yang di Polda. Untuk yang di Polda masih penyidik masih mengolah dulu dari semua saksi yang sudah dipanggil, dan nantinya pasti akan tunggu setelah itu akan dilakukan gelar untuk pastinya untuk ke tahap berikutnya. Kalau untuk Mawa sendiri, apa udah ada pemanggilan Bang terkait laporan illegal access, ada kaitannya atau enggak yang di Mabes yang dilaporkan oleh Inara? Kalau untuk Mawa sampai sekarang memang belum ada panggilan di Mabes terkait illegal access, sampai sekarang belum ada. Gitu. Tapi akan berencana perkiraan, Pak. Ini kan 6 saksi mahkota kemarin udah tanggal 23, terus Insan tanggal 23 juga menambahkan laporan juga dan bukti rekaman suara. Mungkin udah ada informasi juga atau belum sih Bang terkait Mawa itu kapan akan diperiksa? Kalau informasi memang itu kami belum ada kabar atau apapun itu terkait panggilannya di Barreskrim ya, karena pastinya nanti mungkin dari Barreskrim mengumpulkan saksi-saksi dulu, dan untuk kami memang belum tahu nih kapan dan waktunya persisnya kita belum tahu. Bang, kemarin juga dari tim kuasa hukum saksian namanya Firla itu mengatakan kalau intinya kalau saja laporan ini telah dibuat atau telah dilakukan, akan video itu akan diperjualbelikan Bang. CCTV 2 jam itu akan diperjualbelikan. Bagaimana? Ya, jadi gini, kami ingin mengajak kepada seluruh pihak untuk fokus pada persoalan utama kasus ini. Persoalan utama kasus ini adalah laporan kami terkait dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP. Jangan sampai persoalan utama ini justru nantinya hilang dari pembahasan, yang ada malah membahas persoalan di luar itu. Karena kami hanya fokus pada pertama, ada tidak peristiwa itu. Kedua, siapa yang melakukan. Ketiga, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai tujuan akhir yaitu keadilan ya jadi dilupakan karena mempersoalkan hal-hal di luar itu. Seperti itu. Kalau saya boleh menganalogikan, rekaman itu kan ibaratnya cermin. Cermin itu hanya memantulkan kenyataannya. Apabila kenyataannya ada yang tidak benar, jangan salahkan cerminnya. Begitu juga dengan rekaman CCTV. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan, karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Nah, sekarang klien kami ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan kebenaran sebagai seorang istri yang sah yang telah dikhianati dan dibohongi. Seperti itu. Bang, artinya upaya Insanul mungkin melaporkan sana sini itu untuk ada dugaan mengaburkan laporan Mawa Iya, itu masih Bang? jadi begini, laporan yang dibuat ya, kita menghormati seluruh rangkaian proses hukum, baik itu ada laporan di luar ini ya. Namun laporan itu tidak bisa menghapuskan dugaan tindak pidana perzinahannya. Laporan itu tidak bisa mengaburkan substansi perkaranya, tidak bisa. Jadi tetap harus diperiksa, dipertanggungjawabkan apakah terbukti atau tidak, begitu. Dan kami kan sudah memberikan bukti-buktinya. Pihak Mawa sendiri melihatnya sebagai bentuk manipulatif dari
IF sendiri nggak sih Bang lapor sana sini? Kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu, tetapi yang jelas jangan sampai terkecoh dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini. Kita fokus pada kasus perzinahan, itu persoalan utamanya, ya. Jadi hal-hal di luar itu jangan sampai justru menghilangkan atau mengaburkan substansi perkara yang utamanya. Utamanya kan perzinahan. Kenapa sekarang kok malah ribut lebih besar, jangan sampai lebih besar kita membahas siapa illegal aksesnya, padahal kasus utamanya kan perzinahan. Sekarang yang terbaru adalah kemarin dalam cuplikan gambar Insanul Instastory, Mawa tergabung dalam sebuah grup CCTV Bang. Kalau kalimatnya ini kalau dijual ke media laku apa rame. Nah Jadi itu informasi yang belum saya dapatkan, baru saya terima hari ini. ini kan jadinya Mawa ikut terseret-seret dalam kasus CCTV seperti yang bilang tadi. Mawa itu adalah korban, tapi seakan-akan di framing dia adalah salah satu dalam komplotan itu. Bagaimana? Saya tidak melihatnya sebagai suatu komplotan ya, karena jelas fokus kita laporan dugaan tindak pidana perzinahan pasal 284 KUHP. Nah, bukti sudah kita serahkan dan juga kita siap kooperatif, dan kami yakin penyidik akan objektif dan profesional untuk memproses perkara ini. Bang, Abang melihat ada upaya bargaining nggak sih dari pihak Insanul dan Inara, karena kan ini kalau melaporkan penyebar CCTV kan menyasar ke Mawa juga ini kan, apakah memerlukan bentuk bargaining ketika Insanul dan Mawa dilaporkan dugaan perzinahan, mereka membuat laporan balik sehingga sama-sama kena nanti ujungnya, atau seperti apa melihatnya? Iya, saya tekankan lagi bahwa Mawa itu bukan penyebar. Dia mendapatkan informasi dari orang lain. Ya. Nah, informasi itulah ya yang didapatkan oleh Mawa. Jadi bukan dia yang menyebarkan. Jadi saya tegaskan, Mawa tidak pernah memerintahkan, menyuruh atau terlibat dalam akses apapun terkait CCTV itu. Ya, di sini Mawa adalah korban dan Mawa sedang mencari kebenaran dan keadilan. Jadi jangan diputar balikan. Untuk pemeriksaan lagi akan ada pemeriksaan Bang untuk Mawa sendiri yang atas laporannya di Polda? Kita belum terima jadwal pemeriksaan lagi ya. Nanti akan kita infokan kalau memang ada jadwalnya. Bang, dengan motif manipulatif insan ini membuat Mawa itu semakin merasa nguak sih Bang. Ya udah, bahkan anak pun terus. Ya kalau untuk itu sih memang saat ini Ibu Mawa memang merasa lebih sedikit tertekan ya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan. Jadi memang mungkin untuk saat ini Ibu Mawa mau tidak terlalu banyak berkomentar dan menjalani saja proses yang ada. Itu aja. Tapi kan Bang di sisi lain juga Insanul masih mau mempertahankan Kamawa juga, terus masih juga kalau misalkan bisa bersikap adil mau poligami aja, itu kalau dari Kamawanya gimana? Belum ada sih. Kalau itu kan sebenarnya tegas dari kemarin memang Mawa tidak mau dipoligami dan akan bercerai. Bang ada update sendiri nggak sih soal gugatan Mawa mungkin mau menggugat cerai ke Insanul? Terakhir kan mau katanya mau menggugat ya? Belum, karena memang masih menunggu proses yang di Polda dulu. Dan ini kan masih ada proses lagi di Barreskrim segala macam ini, jadi memang masih menunggu dulu. Untuk kondisinya Mawa sendiri kan tadi Abang bilang tertekan ya. Mungkin sekarang ini seperti apa Bang? Iya, karena dia merasa difitnah aja dengan banyaknya statement seperti ini, seperti itu. Jadi dia ya secara psikis ya juga tidak nyaman juga dia dengan semua statement itu. Jadi dia lebih sekarang mungkin lebih menenangkan diri dan fokus terhadap proses yang dijalani aja sih. Bang, tadi kan Abang sempat bilang juga Mawa tidak mau memberikan statement atau mengurangi langsung. Tapi Mawa sempat ada komunikasi nggak dengan Abang terkait cuplikan dari Instagram gitu bagaimana soal dia ada dalam grup Keterlibatan. jual beli. Saya belum tahu kalau itu. Saya belum tahu kalau itu. Tapi kalau saya bingung ya, itu dijual itu seperti apa? Karena sampai detik ini satu pun tidak ada yang punya, satu pun tidak ada yang memiliki, apa pernah ada yang lihat.
Nggak pernah kan? Karena memang Mawa langsung memberikan kepada penyidik. Jadi kalau ada statement mau jual atau apapun kita nggak tahu dan ada nggak yang punya. Gitu kan. Bang, kalau kita mundur lagi ke belakang, sebenarnya CCTV itu dikirimkan oleh siapa sih, Bang? Itu sudah materi penyidikan. Jadi saya Kita sudah sampaikan itu. Sudah sampaikan Apa ke- inisial A ini juga, Bang? Soalnya inisial A ini yang bisa dibilang yang brutal lah gitu, yang mau jual beli CCTV Kita nggak bisa segala ke macam. materi penyidikan itu. Bang, Tapi kemar- kan yang jelas Mbak Mawa itu bukan yang menyuruh, bukan yang terlibat dalam proses akses tersebut. Jadi tidak, memang kita Mbak Mawa itu diberikan informasi dari orang lain. udah ada respon belum sih Bang dengan kata-kata Insanul yang masih mau mempertahankan, terus bilang I love you ke Mawa, masih mau bersikap adil untuk hidup bersama gitu, udah ada respon belum sih Iya, Bang? tetap dengan pendiriannya. Kalau Mawa soal itu tetap dengan pendiriannya, dia tidak mau dipoligami dan tetap teguh untuk bercerai. Bang, kemarin kan juga ada pertemuan sama Buya Yahya ya, salah satu pemuka agama. Tapi dalam pertemuan itu pihak Mawa yang harusnya hadir tapi tidak hadir gitu Bang. Itu emang mengurungkan niat untuk damai juga kah Bang? Oh, saya belum tahu kalau itu. Belum tahu, saya belum. Apa pihak Mawa diundang juga dalam itu? Kan pengakuan dari Insanul kan mau dipertemukan bareng-bareng ya Bang supaya ada perdamaian. Saya nggak bisa jawab kalau itu, saya belum tahu sih. Tapi kalau tujuannya untuk dipersatukan dalam artian supaya mau dipoligami kan dari awal dia sudah teguh untuk tidak mau ya. Gitu. Jadi mau dipersatukan lagi bagaimana kalau emang satunya sudah nggak mau? Ini proses hukum pun juga tetap berjalan untuk memenjarakan Iya. kedua orang itu, Bang. Iya. Proses tetap berjalan dan kita masih menunggu terkait kelanjutan dari proses ini. Sip. Oke, itu ya. Thank you, Bang. Oke, thank you. Terima kasih ya.